Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memelihara dan mencukupi segala keperluan kami. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, dan berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang paling beruntung karena pengharapan kita di dalam Kristus adalah pengharapan yang lengkap sampai kepada kehidupan yang kekal. Umumnya kita semua yang hidup di bumi ini menginginkan keadaan hidup yang baik dan penuh dengan berkat. Kita mengharapkan sesuatu yang indah terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini. Ini adalah harapan dan keinginan yang manusiawi. Semua orang merindukan kehidupan yang berhasil, sejahtera dan berbahagia. Ini pun saya percaya menjadi kerinduan kita semua, kerinduan saudara dan saya. Ada satu hal yang luar biasa yang kita perlu ketahui, bahwa Tuhan pun merindukan hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini. Perhatikanlah bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya. Ia menjadikan semua itu sungguh sangat baik, dan manusia yang Ia ciptakan ditaruhnya di sebuah taman, di mana mereka tidak kekurangan sesuatu apapun. Inilah rancangan Tuhan, saudara. Rancangannya adalah rancangan kebaikan dan keindahan. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 tertulis firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan kebaikan, hidup yang penuh dengan harapan. Namun saudara, perlu kita juga sadari bahwa kehidupan di bumi ini mempunyai batasan waktu. Firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu. Umur kita pun di bumi ada limitnya. Jadi perlu kita menyadari bahwa harapan yang kita miliki, bila hanya mencakup kehidupan di bumi ini saja, maka itu adalah harapan yang sia-sia. Harapan yang menyedihkan, saudara. Tapi syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kita harapan yang lengkap, yang bukan hanya untuk kehidupan di bumi, tapi juga untuk kehidupan di dalam sorga nanti. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19 tertulis, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat ini hendak mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia, saudara, karena kita memiliki pengharapan pada Kristus yang mencakup bukan hanya kehidupan di bumi ini saja, tapi juga kehidupan setelah kematian. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, hendaknya pengharapan kita bukan hanya untuk kehidupan saat berada di bumi ini saja, saudara. Kalau kita hanya menaruh harap pada Tuhan untuk perkara-perkara lahiriah dan hal-hal materi saja, soal-soal yang di bumi ini, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Dan seandainya kalau Tuhan Yesus hanya bisa memberikan harapan untuk kehidupan di bumi ini saja,
maka harapan yang ia berikan itu adalah sia-sia belaka. Tapi syukurlah saudara, bahwa hal ini tidak demikian. Tuhan memberikan kita harapan yang mengcover kehidupan kita di bumi dan kehidupan kita dalam kekekalan. Dan kita pun dalam hidup ini tidak hanya berpengharapan untuk soal-soal di bumi ini, tapi kita melihat jauh ke depan. Harapan kita melebihi limit batas waktu kehidupan di bumi ini. Harapan kita mencakup pada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sungguh luar biasa saudara, harapan yang kita miliki di dalam Kristus. Tuhan memberikan jaminan bagi kita. Perusahaan asuransi yang terbaik di dunia hanya dapat memberikan jaminan sampai di lubang kubur. Itu pun jaminannya hanya terbatas saudara. Tapi Tuhan memberikan jaminan kepada kita sampai kepada kekekalan. Ia memberi hidup yang kekal dan jaminan yang tidak terbatas. Di bumi ia memberikan berkat dan pemeliharaan. Di surga ia memberikan kita hidup yang kekal, penuh sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan dari ayat ini buat kita? Pesannya adalah bahwa ada harapan untuk masa depan kita, baik di bumi ini maupun dalam kekekalan. Kristus telah bangkit dan memberikan kita jaminan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Harapan kita di dalam Kristus adalah harapan yang membuat kita menjadi orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Banyak orang yang hanya berharap untuk hidupnya di bumi ini, tapi kita memiliki pengharapan yang lengkap karena Tuhan memberkati dan menyertai kita selama di bumi dan memberikan keselamatan dan kehidupan kepada kita untuk selama-lamanya. Harapan yang lengkap kita miliki di dalam Kristus. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur, bersukacita, karena kami memiliki pengharapan yang pasti. Dan bukan hanya pengharapan pasti, tapi pengharapan yang lengkap di dalam Engkau. Engkau memberikan kami jaminan, pemeliharaan, dan berkat selama kami hidup di bumi ini. Dan juga jaminan untuk keselamatan dan kehidupan kami yang kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia di bumi ini. Oleh karena kasih karunia-Mu, kami diangkat, kami dikuduskan, kami dibenarkan, kami diselamatkan, dan dianugerahi kehidupan yang kekal. Kami dijagai, dilindungi, diberkati, dipelihara, dan disertai dalam sepanjang perjalanan kami hidup di bumi ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh karena pengharapan pasti yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Pulihkan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bagi yang terikat terbelenggu dosa, kuasa kegelapan, lepaskan mereka saat ini ya Tuhan, dan berikan kemenangan. Dan bagi yang sedang dalam masalah pergumulan, doa kami agar Tuhan memberikan jalan keluar, nyatakan kuasa pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.